Jurnal Sagi adalah sebuah perusahaan penerbitan independen yang didirikan oleh Sarah Miller McKeown pada 1965 di New York. Sagi Jurnal menyediakan literatur ilmiah multidisiplin, seperti ilmu budaya, ilmu sosial, ilmu alam, teknologi, dan kesehatan. Jurnal dan artikel yang termuat dalam indexing jurnal seperti Summon atau Prequest, WorldCat Discovery atau UCLC, Primo Central atau Ex Libris, dan Edge atau EBSCO. Adapun literatur yang terdapat di jurnal Sagi juga termuat dalam subjek spesifik database dan alat bantu pencarian seperti PubMed, Scopus, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencari tahu lebih dalam tentang macam-macam mode pengaksesan suatu jurnal. Kemudian saya berhasil memformulasikan kebutuhan informasi yang lebih spesifik, yaitu Open Access Journal. Maka dari itu saya memiliki Open Access sebagai query untuk melakukan pencarian informasi guna memperdalam pengetahuan tentang. Saya akan mencoba mengetikkan query tersebut dalam search box. Dapat dilihat bahwa saat saya belum selesai mengetikkan query, pada bagian bawah search box muncul saran brosuran. Fitur tersebut dinamakan autocomplete untuk memudahkan menemukan informasi yang masih belum familiar bagi pengguna dan mempersingkat waktu untuk mengetikkan query. Sekarang saya lanjutkan mengetik query secara lengkap. Setelah mengeklik enter, akan muncul beberapa jurnal dan artikel yang relevan dengan query. Hasil teratas yang muncul pada tampilan adalah fitur best source. Dari hasil pencarian ini, bisa kita lihat bahwa ada ikon gembok yang dengan warna yang berbeda-beda. Untuk gembok berwarna abu-abu menandakan bahwa artikel tersebut adalah close access, yang artinya kita harus berlangganan dahulu untuk melihat artikelnya. Lalu ada gembok berwarna hijau, yang artinya free access, sedangkan gembok berwarna biru artinya open access. Free access untuk istilah akses online gratis dengan menghapus batasan harga. Dan open access untuk istilah akses online gratis ditambah dengan hak penggunaan ulang, tambahan dengan menghapus harga, dan hak beberapa atau semua pemegang izin hak peneliti. Hasil recall dari query open access sangat luas dan bervariasi. Untuk itu, Sagi Jurnal menyediakan suatu fitur untuk melakukan limitasi dan filter recall agar recall menjadi lebih spesifik, sehingga user tidak perlu untuk memformulasikan ulang query. Fitur tersebut menyediakan filter berdasarkan jenis publikasi, rentang waktu publikasi, dan subjek artikel. Dengan adanya fitur tersebut, membuat recall menjadi lebih sedikit dan lebih presisi yang membuat user menghemat waktu pencarian. Setiap artikel memiliki jumlah ikon yang berbeda-beda. Ada ikon paper, PDF, kunci, dan CC atau Creative Commons. Icon paper berfungsi untuk melihat isi artikel secara keseluruhan tanpa mendownload. Sedangkan icon PDF berfungsi untuk melihat artikel menggunakan aplikasi PDF dan dapat diunduh oleh pengguna. Icon kunci berfungsi sebagai mengarahkan pengguna untuk meminta izin terhadap artikel. Dan icon CC atau Creative Commons berfungsi untuk menangani penyebaran karya kreatif secara legal sehingga dapat digunakan kembali dan dibagi secara luas. Jika fitur basic search umumnya hanya menggunakan satu frasa atau satu jenis query, maka pada fitur advanced search menyediakan multiple search box agar user dapat memformulasikan query yang dimiliki. Oleh karena itu, pengguna yang menggunakan fitur ini umumnya merupakan pengguna yang memiliki tipe kebutuhan informasi verifikatif atau verificative information need. Fitur ini memungkinkan user untuk menghasilkan recall yang lebih sedikit, namun presisi. Advanced search ini menggunakan basis dasar logika Boolean. N berupa recall berupa gabungan keyword mempersempit temuan. Or recall berupa semua informasi yang terkait dengan keyword yang nantinya akan menaikkan recall. Not recall hanya berupa query yang berada di depan operator. Saya ingin mencoba memperhatikan menggunakan fitur advanced search pada portal jurnal Sagi. Kebutuhan informasi saya adalah saya ingin mencari artikel yang memuat frasa open access. Dengan judul yang memuat frasa library science. Kali ini saya ingin mencoba menggunakan logika N. Kemudian
Kemudian saya ingin artikel dipublikasikan pada ranah Library and Information Science. Saya menginginkan terbitan di semua tanggal tanpa dibatasi rentang waktu tertentu. Dan saya menginginkan mode publikasi yang saya dapat menikmati akses penuh terhadap isi artikel. Search. Hasilnya adalah memuat 3 artikel. Bisa kita bandingkan bahwa ketika menggunakan basic search, hasilnya sebanyak ini dan sangat luas. Sedangkan ketika kita menggunakan advanced search, hasilnya menjadi sangat spesifik dan sedikit. Personalisasi dalam portal jurnal sakit dapat melalui 3 opsi, yaitu personal, institusi, dan asosiasi. Hal yang kita perlukan dalam personalisasi yakni mendaftar menggunakan akun yang sudah ada. Setiap opsi memiliki kelebihan masing-masing. Login menggunakan akun personal, pengguna dapat menyiapkan jurnal favorit dan daftar untuk pemberitahuan email, membuat jurnal pencarian yang disimpan, mengedit detail akun, dan mengaktifkan langganan pribadi dan akses konten. Login menggunakan akun institusi, pengguna dapat melihat atau mendownload semua konten langganan suatu institusi. Sedangkan login menggunakan akun asosiasi, pengguna dapat melihat atau mengunduh semua konten yang dapat diakses masyarakat. Setelah selesai melakukan pencarian dan sudah menemukan artikel yang sesuai dengan kebutuhan informasi saya, maka saya akan memilih artikel berjudul Open Access karya Jill Sirasela. Lalu bisa kita lihat, untuk artikel ini dapat diunduh dalam format PDF, dibaca dalam format e-publikasi, ataupun dibaca langsung pada laman web ini. Kemudian, pengguna juga dapat membagikan artikel ini melalui email atau sosial media. Jika kita kesulitan menggunakan citasi, maka kita dapat menggunakan fitur cite dan memilih jenis citasi yang kita gunakan.